Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila ilainal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Jami'ar Rahmah rahimakumullah, yang sangat kita hormati, terkhusus kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran kepengurusan, para asatidz, para kiai, para alim ulama, semuanya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita haturkan rasa syukur ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita sampai pada waktu yang kita rindukan, waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Alhamdulillah kita bisa menemuinya, melaksanakannya, dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amalan Ramadan, terkhusus dalam bulan Ramadan ini, dapat kita laksanakan secara sempurna, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya dan membalas sesuai dengan yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, terkhusus menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumul qiyamah beliau berkenan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, memulai kita mengkaji amalan Ramadan sebelum berbuka puasa, mungkin materinya perlu kita ketahui bahwa insya Allah materi yang akan kita pelajari adalah salah satu daripada surah Al-Quran, yaitu surah Ibrahim, yang insya Allah 15 hari ke depan kita akan kaji. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu, mengambil pelajaran, kisah, dan ibrah yang ada dalam surah Ibrahim ini. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Suratu Ibrahim makkiyatun. Surah Ibrahim ini termasuk daripada surah yang diturunkan di kota Mekah. Wa ayatuha ithnani wa khamsun. Sedangkan ayat-ayat surah Ibrahim itu terdiri dari 52 ayat. Wa kalimatuha thamaniyatu mi'atin wa ihda wa thalathun. Sedangkan kalimah-kalimah yang ada dalam surah Ibrahim itu terdiri dari 600, sama numi'ah 600, wa ihda wa thalathun, dan 31. 831 kalimatnya. Apa sih kalimat? Kalimat itu kata-kata. Jadi kata-kata, satu kata dirangkai
Itu banyaknya kata-kata yang ada dalam surah Ibrahim itu terdiri dari 831 kata. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Ya. Sudah ayatnya jelas 52 ayat surah Ibrahim. Kalimatnya jelas terdiri dari 831, bahkan wa hurufuha, huruf-hurufnya pun jelas. Wa huruf, adapun huruf-hurufnya surah Ibrahim adalah 3,000 wa 400 wa arba'atun wa thalathun. Ini hurufnya, Pak. Huruf-huruf dalam surah Ibrahim itu terdiri dari 3.434. 3.434. Jadi kalau ditulis bahasa Indonesia 3.434 34 34 3.434. Itu hurufnya, Pak. Huruf itu apa sih? Ya huruf alif lam ra. Berarti 3 huruf. Kemudian kitabun, kaf ta ba alif. Kaf ta kita, kaf ta ba alif ba 5. Kayak begitu tuh. Jadi hurufnya jelas, ada terdiri dari 3.434, kalimatnya terdiri dari 831, ayatnya terdiri dari 52. Bagaimana mungkin akan menyisipkan apalagi satu ayat? Ya, satu ayat kita sisipkan berarti lebih dong. Tadinya 52 menjadi 53. Satu kalimat kita sisipkan ada lebih dong. Bahkan satu huruf pun andaikan kita sisipkan satu, maka melebihi daripada yang sudah ada. Ini jelas adalah ada penambahan atau barangkali dikurangi. Inilah cara Allah ya memelihara Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah sudah ketahuan hurufnya berapa, kalimatnya berapa, ayatnya berapa, sudah ketahuan. Nggak mungkin bisa ditambahkan, dikurangkan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang jaganya. Jaga jangan sampai dimasuki oleh kata-kata bukan kata-kata dari Allah, ya, atau dikurangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu tidak akan bisa. Ya. Yang kedua adalah di dalam cara menjaga Allah itu, Allah jaga Al-Qur'an itu sehingga bisa dihafal oleh orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah hafal Al-Qur'an, sehingga tidak mungkin walaupun dibakar nih seluruh Qur'an sedunia, lalu diadakan lagi yang baru, sudah ada dalam otak orang-orang yang hafal, sehingga tidak ada kesalahan. Ini luar biasanya. Baik, kita to the point, langsung saja menuju ayat-ayat yang akan kita kaji itu surah Ibrahim. Sebelumnya kita bacakan dulu, kita ambil keberkahannya. Karena Al-Quran itu dibaca menjadi obat penawar berkah, menenangkan hati, membuat hati kita ini, jiwa kita ini menjadi tenang, damai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasu minadh-dhulumati ilan nur
litukhrijan nasu minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Sadaqallah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bi muradi bidzalik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap surat itu diawali oleh bismillah. Dari mulai Fatihah sampai akhir surah An-Nas ada bismillahnya terus semuanya. Kecuali surah Al-Bara'ah, At-Taubah. Nah, kemana bismillahnya surah Bara'ah? Ada dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap 114 bismillahnya. Alif lam ra. Alif lam dan ra. Jadi ini wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Namanya awailis suwar, awal-awal surat. Itu biasa banyak di dalam Al-Quran kita temui dengan huruf-huruf. Dan itu menjadi ayat. Dan ayat ini disebut ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak tahu maknanya. Ya, makna yang sesungguhnya itu tidak tahu. Maka dikatakan dalam setiap huruf-huruf awal daripada surah tertentu yang ada huruf-hurufnya, itu maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu maknanya, maksudnya, tujuannya. Kenapa begitu? Karena memang tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Tapi banyak juga ditakwil. Takwil itu apa ya? Bukan makna, Pak. Takwil itu adalah apa itu? Kalau kata kita bilang itu kayak singkatan. Ya, singkatan. Umpamanya apa? Suami, S-nya sabar. Itu sebenarnya kan bukan makna, tapi takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang tahu makna-makna ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Lalu bagaimana sikap kita tentang ada ayat kok nggak ngerti maknanya? Yang penting kita memahami, meyakini bahwa itu bagian daripada ayat suci Al-Quran yang wajib kita imani. Ya, alif lam ra. Kitabun, ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang aku turunkan itu kitab, ilaika kepadamu Muhammad. Aku turunkan Quran itu, kitab ini kepadamu, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk termulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ilaika, kepadamu. Ini mukhatab. Jadi seolah-olah Allah bicara kepada Rasulullah, Muhammad, kitab yang aku turunkan ini kepadamu, ya, mukhatab. Jadi Allah yang bicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Quran itu atau kitab itu diturunkan? Allah nyatakan, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim.
agar supaya tukhrija engkau Muhammad ngeluarkan. Jadi engkau, kamu, anta. Litukhrija agar engkau supaya mengeluarkan annasa manusia. Ngeluarin manusia dari apa? Minadh dhulumati, dari berbagai macam kegelapan. Kalimatnya dhulumat itu jamak. Ilan nuri, menuju cahaya. Cahaya itu nur adalah mufrad. Kenapa? Kok minadh dhulumat, dari berbagai kegelapan, ilan nuri, menuju cahaya. Cahayanya mufrad satu. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan seluruh umat manusia, karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia. Bid'aika iyahum, dengan mengajaknya kamu kepada seluruh manusia, diajak minadh dhulumati ila nur, dari yang tadi dia punya kegelapan dalam hatinya menuju satu cahaya. Kenapa dhulumat itu dijamakkan? Karena dhulumat itu banyak. Dhulumat itu, kegelapan itu banyak, Pak. Satu, dhulumatul kufri, kegelapan kekafiran, tidak mengenal Allah. Jadi Allah yang sebenarnya Tuhan, kok bukan Allah dia yakinin. Ini kegelapan, kebatilan. Yang kedua, wadolalah, kesesatan. Sesuatu itu adalah salah, tapi diyakini sebagai kebenaran. Ini adalah disebut dhulumat. Apalagi al-jahal, kebodohan. Kita nggak tahu yang seharusnya kita tahu. Itu dhulumat. Banyak sekali kedoliman-kedoliman, asalnya pun banyak, ragamnya pun banyak. Nah itu, ketika Rasulullah SAW diutus, sudah ada dalam hati setiap manusia segala kegelapan, kekafiran, ketidaktahuan siapa sesungguhnya Tuhan, atau ada yang menyatakan Tuhan kepada Allah, tetapi dia itu sudah menyekutukan Allah, atau dia bodoh dalam hal-hal ketauhidan, dalam hal-hal syariat dan sebagainya macam. Ilan nur, menuju satu cahaya. Kenapa nur itu tidak jamak? Kalau jamak, nur itu anwar. Ya, anwar itu beberapa cahaya. Tapi kalau nurun, satu cahaya. Nurani, dua cahaya. Atau nuraini, dua cahaya. Tetapi anwarun, beberapa cahaya. Lah kenapa Allah kok menyatakan begitu? Engkau Rasulullah SAW Muhammad diturunkan Al-Quran itu agar manusia keluar dari segala macam kegelapan menuju ke satu cahaya, kebenaran hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala, atau iman kepada Allah. Yang disebut nur itu cahaya, yaitu berasal dari Allah yang Maha Satu, bersemayam cahaya itu dalam hati, lalu timbul cahaya itu terang, menerangi ke seluruh anggota badan kita. Ail iman, artinya iman. Wa hadhil ayat ini dalatun, menunjukkan ala anna turuqal kufri wal bid'ati katsiratun wa tariqul haqqi wahidun. Bahwa jalan-jalan kekafiran, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kebodohan, jalan-jalan kebatilan itu macam banyak ragamnya. Makanya zulumat, kegelapan. Tetapi thariqul haq, jalan kebenaran itu cuman sitok, satu saja. Satu saja. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhanmu, Tuhan mereka, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bitashilihi fa innar rasula la yumkinuhu ikhrajun nas minadh dhulumati ila nur ila bimasyiatillahi wa takhliqihi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan dan diutus oleh Allah agar beliau dakwah kepada seluruh umat manusia. Ya, tujuannya adalah supaya kemusyrikan, kegelapan, kekafiran, kesesatan, kebodohan dalam memahami tauhid kepada Allah yang ada dalam hati manusia itu hilang,
dihilangkan karena beliau menimbulkan satu cahaya, membawa satu cahaya. Dan Rasulullah SAW itu juga adalah biizni rabbihim, diutusnya beliau Rasulullah karena izin Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau itu diutus oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, tentu Allah mempermudah jalan untuk beliau dakwah. Walaupun memang dakwah beliau itu susah, tapi yakin Allah itu akan selalu menjaga. Buktinya apa? Dalam tempo hanya 23 tahun saja beliau menjadi Rasul. 23 tahun sebentar apa lama? Sebentar. 23 tahun saja jadi Nabi, jadi Rasul, nggak lama-lama. Islam itu sampai sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Islam ini nggak akan sampai ke seluruh dunia, atau sampai kepada kita itu nggak sampai. Bitashilihi, dengan kemudahan dari Allah. Fa inna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah, la yumkinuhu ikhrajun nas, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, enggak mungkin, kecuali bimasyiatillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita juga, Pak. Kita punya tugas dakwah, ngasih tahu sama orang. Jangan sombong bahwa dakwah kita hebat sampai kepada dia. Belum tentu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkan dia ikut kepada kita, tidak diketok pintu hatinya, ya tidak akan sadar. Jadi itu sekali lagi, Allah yang memberikan petunjuk, Allah juga yang tidak memberi petunjuk. Kita mah tugasnya hanya menyampaikan. Rasulullah ngajak-ngajak itu kemana, Pak? Apa ke pasar? Atau ke satu tempat? Ila siratil azizil hamid. Ila, kepada, atau ke siratin jalan. Al-azizi, Allah yang maha perkasa. Al-hamidi, Allah yang maha terpuji. Jadi nggak disebutin Allahnya, Pak. Sebenarnya, Pak, ila siratillah. Begitu, Pak. Siratillah itu apa? Al-Islam. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah ke jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya, kita ini, Pak. Al-Quran itu adalah jalan. Yang mana jalan itu akan mengarahkan kita menuju kepada Allah. Kalau udah sampai kepada Allah, Pak, akan selamat, bahagia. Ya, tapi kalau jalan itu belok kanan, belok kiri, nggak lurus, ya, atau dibelokin itu jalan yang tadinya lurus, ya nggak bakalan sampai kepada Allah. Nah, kita yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang memang oleh Allah diridhoi, diturunkan ke muka bumi ini, cuman agama Islam yang bisa nganterin kita kepada Allah, kepada surga, kepada kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Ai ila dinil kamil, artinya kepada agama yang sempurna. Al-qudwatil mustahiq, yang berhak untuk diikuti. Lil hamdi fi kulli af'alihi, karena terpuji dalam segala tingkah dan keadaannya. Itulah agama Islam. Itulah jalan Tuhan yang maha perkasa dan yang maha terpuji. Lalu dikatakan di ayat yang selanjutnya, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min 'adzabin syadid. Allah yang dimaksud Al-Aziz siapa? Yang dimaksud Al-Hamid itu siapa? Ya Allah, Allah Tuhan kita. Kalau Imam Nafi
Imam Ibnu Amir itu membacanya Allahu, enggak Allahi. Itu qiraahnya qiraah Warosh. Kalau Imam Hafs, kita pakai Imam Hafs, itu pakai Allahi. Kenapa pakai Allahi? Karena ini adalah badal dari Al-Azizi Al-Hamidi. Ya, badal. Atau boleh jadi ya badal. Badal itu gantinya dari Al-Aziz siapa? Allahi. Al-Aziznya dibaca jer, ya Allahinya dibaca jer. Tapi menurut Imam Nafi dan Ibnu Amir itu Allahu, nggak apa-apa, Pak. Karena biasa, Pak, bacaan antara Imam Warosh dan Imam Hafs itu kadang-kadang berbeda. Ya, tapi perbedaannya nggak signifikan. Allah itu jalan Allah, alladzi yang milik Allah ma segala sesuatu fis samawati yang ada di langit. Wa ma dan segala sesuatu fil ardi yang ada di dalam bumi. Itu milik Allah. Yang di langit ada apa? Bintang gemintang, ada malaikat, ada surga, ya. Yang di bumi ada segala macam manusia, makhluk-makhluk hidup, segala macam lah yang kita saksikan ini. Itu semua milik Allah, Pak. Dan jangan lupa kita sendiri milik Allah. Bagaimana kita enggak milik Allah, Pak? Kita tidak memiliki diri kita bahkan. Bahkan kita miliknya Allah. Maka ketika kita kena musibah atau ada musibah, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah kepada dia berkata, inna sesungguhnya kita semua adalah lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah raji'un akan balik. Jadi kita nggak punya milik apa-apa, Pak. Wong badan ini juga milik Allah, roh kita milik Allah, apalagi duit, apalagi istri, apalagi rumah, apalagi apapun yang melekat, yang mungkin di dunia sementara ini milik kita, tapi hakikatnya milik Allah. Allah yaitu Allah yang baginya atau milik dia segala apa yang ada di dalam langit dan segala apa yang ada di dalam bumi. Mulkan wa malikan. Itu raja dan yang memiliki. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang kafir. Kenapa celaka? Karena min adzabin syadid, dia akan mendapatkan siksaan yang amat keras, yang amat menyakitkan. Kenapa orang kafir itu kok mendapat siksa yang amat keras? Lima tarokal kufaru ibadatullah alladzi huwal maliku lis samawati wal ard wa likulli ma fihima wa abadu ma la yamliku darran wala naf'an fal wail tsummal wail liman kana kadzalik. Celaka. Allah bilang celaka orang-orang kafir. Kenapa? Karena akan dapat azab yang sangat menyakitkan. Kenapa dapat azab yang menyakitkan? Lima taroka. Karena dia meninggalkan. Karena orang-orang kafir itu meninggalkan ibadat Allah. Menyembah Allah. Yang disembah itu bukan Allah. Yang ditaati bukan Allah. Yang dianggap Tuhan. Sedangkan Tuhannya bukan Allah. Jadi dia mengabdi, nurutin perintah, bukan perintah Allah. Maka celaka. Padahal Allah itu adalah Al-Malik lis samawati, yang memiliki langit, yang memiliki bumi. Walikulli ma fihima, dan segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi itu milik Allah. Mbok yo kalau mau nyembah kepada Allah sang pemilik. Wa'badu ma la yamliku darran wala naf'an, sedangkan mereka itu menyembah kepada sesuatu yang tidak membawa manfaat ataupun madarat. Yang disembah ada batu. Apa batu itu punya madarat? Kalau kita nggak nyembah lalu dia marah? Tidak. Atau batu itu akan membawa manfaat kalau kita nyembah lalu dia ngasih uang? Tidak. Maka itu disebut wail, celaka. Orang yang kayak itu celaka. Fal wail tsummal wail, maka celaka kemudian celaka. Liman kana kadzalik, bagi orang yang kayak begitu itu. Wong bukan Tuhan kok disembah. Ya, maka Allah marah, Pak.
Contoh begini yang gampang. Yang ngasih rezeki itu Allah. Lalu kita terima kasihnya bukan kepada Allah. Apa yang ngasih rezeki itu nggak marah? Loh, saya ngasih kok terima kasih sama dia? Ya contohnya saja, saya dikasih kain sarung BHS dari Pak Salam. Umpamanya, ya, umpama ini Pak Salam ya, maaf Pak Salam. Umpama dikasih kain sarung sama Pak Salam. Lah terima kasihnya itu bukan ke Pak Salam, ke Pak Ipung umpamanya. Pak Ipung, terima kasih ya. Kata Pak Salam, loh, kok saya yang ngasih kok? Terima kasih ke Pak Ipung. Apa-apaan itu? Biarin nanti Lebaran yang akan datang saya nggak kasih lagi. Marah Pak Salamnya. Sama Pak, yang ngasih kita hidup Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih makan minum, yang ngasih segala-gala Allah. Lah kok terima kasihnya, nyembahnya bukan kepada Allah, marahlah Allah. Maka orang yang kayak begitu akan disiksa. Ya, falwail tsummal wail. Celaka dan kemudian akan celaka. Kita lanjut. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Nah, orang-orang yang kafir yang tadi itu yang dapat siksaan dari Allah, alladzina orang-orang yastahibbunal hayatad dunya, yang mencintai kehidupan dunia alal akhirati daripada akhirat. Lebih memilih kehidupan dunia, ya, dia tinggalkan kehidupan akhirat. Ayyakhtaruna dunya artinya lebih memilih dunia alal akhirati daripada kehidupan akhirat. Fahum maka mereka dolun, orang-orang yang sesat. Padahal kehidupan akhirat itu Pak, Allah janjikan dengan surganya. Surga itu lebih daripada dunia dan seisinya. Sekaya-kayanya orang yang kaya di dunia Pak, sekaya-kayanya orang yang kaya di dunia, ya, itu kalau dibandingkan dengan orang yang hidup di dalam surga, itu nggak ada apa-apanya. Bahkan tempat airnya, tempat air mandi di surga, tempat air mandi di surga, misalkan katakanlah apa, kolam ya, kolam tuh, itu kolamnya di surga saja Pak, andaikan dibawa ke dunia rebutan Pak, karena harganya triliunan, terdiri daripada emas. Ini sesuatu yang katakanlah biasanya kalau di dunia itu kotor ya, yang nggak terlalu wajar. Biasanya nggak, kalau yang kamar tempat tidur kan berhiaskan segala macam kan. Ini tempat mandinya saja itu nilainya, andaikan dibawa ke dunia itu orang di dunia nggak sanggup beli. Bagaimana dengan kamarnya? Lah kehidupan yang begitu itu adalah nanti ada di akhirat, dia tinggalin, dia nggak mau. Dia lebih milih dunia dan waktunya dihabiskan untuk dunia, ya, tenaganya dihabiskan untuk dunia, sementara untuk akhirat itu dia ogah-ogahan. Nah, kita sebagai orang yang beriman dinyatakan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Masih lama ini, berapa menit lagi? Baik, lanjutinlah. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang daripada jalan menuju Allah. Kalau ada orang yang mau masuk Islam dipengaruhi, jangan masuk Islam. Islam itu jelek. Islam itu teroris, orang Islam itu pada bodoh-bodoh, orang Islam itu pada kere-kere. Kalau kamu mau masuk Islam, sama juga kamu mau masuk menjadi orang-orang yang rendahan. Itu begitu Pak. Coba kita Pak, ke Eropa Pak.
nama Islam itu jelek di Eropa. Jelek banget. Padahal Pak, kalau kita pelajari Al-Quran sebagai sumber dan Al-Hadis sumber daripada hukum Islam, dia akan godek kepala, loh kok bagus sekali. Tapi kenapa image-nya Islam atau Muslim itu kok buruk? Propagandanya Pak. Jadi mereka itu ada propaganda di media-media. Apalagi sekarang ini kan banyak media. Ya, jadi mereka menghalang-halangi orang untuk menuju jalan Allah. Tapi Pak, dibalik dihalanginya oleh media yang begitu beruntun banyaknya di dunia, orang-orang Eropa justru penasaran, akhirnya mempelajari, dan sekarang Islam sudah booming. Ya, mereka akhirnya pada kaget, loh kok Islam bagus? Kita lihat Pak, di penjuru dunia banyak orang-orang yang pada masuk Islam. Ayyamna'una nas an qabuli dinillah fahum mudillun. Artinya mereka itu mencegah orang banyak dari menerima agama Allah. Kalau mereka itu nyegah orang dari menerima agama Allah, namanya Pak, mudillun. Kalau dolun itu udah diri sendiri yang sesat. Diri sendirinya sesat. Lalu ketika dia sesat, ngajak sesat orang lainnya, jangan kamu. Jadi orang lain juga disuruh sesat. Naudzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka mencari jalan yang bengkok. Kalaupun Islam benar dibengkokin Pak, disalah-salahin. Cari celah-celah yang kira-kira bisa nyerang Islam. Apalah banyak Pak. Ayatlubuna lisabilillah zayghon. Artinya mereka mencari-cari dalam jalan Allah Subhanahu wa taala zayghon, bengkok. Wa yaquluna liman yuriduna idlalahu innaha zaighah ghairu mustaqimah. Lalu mereka berkata kepada orang-orang yang ingin masuk Islam itu dalam rangka menyesatkannya, dikatakan apa? Innaha, Islam itu zaighah, jalan yang buruk. Ghairu mustaqimah, bukan jalan yang lurus. Fahadha nihayatu dhalal wal idlal. Ini adalah sudah seburuk-buruknya sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Allah, ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang kayak begitu itu adalah orang-orang yang sangat sesat, dan sesatnya itu sangat jauh. Fala yujidu dhalalun, fala yujadu dhalalun, maka tidak akan ditemukan kesesatan akmalu min hadzal dhalal, yang lebih sempurna daripada kesesatan ini. Ya cukup ya. Ini kita baru 3 ayat. Ini pun belum diterangkan secara terperinci. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.